selagi kita masih bisa, mari kita bercocok tanam dengan cara yang baru ini. Karena kalau kita menjadi generasi muda, ya jadilah generasi muda yang punya kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Teruslah kita untuk menebar manfaat pada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam sehat selalu untuk kita semua. Ini Mas Anggit datang ke rumah saya, katanya mau lihat-lihat tanaman hidroponik. Ya benar, kita punya tanaman, karena saya sendiri backgroundnya adalah dari kecil itu petani. Terus kemudian di belakangan waktu ini kenal dengan hidroponik, mencoba saya ibarat kayak buku ya, saya olah-alik dulu lah hidroponik itu apa. Terus ternyata saya kecangkal dengan ilmu hidroponik. Bahkan saya dulu waktu kepengen hidroponik tak cari-cari buku ke toko-toko buku gitu. Belum banyak dapat ilmu karena dari buku itu sendiri belum ada yang menjelaskan gitu. Tapi berjalannya waktu, kemudian saya ketemu dengan seseorang, kemudian bisa menjelaskan panjang lebar tentang hidroponik. Kemudian saya juga mencoba praktek didampingi. Sambil didampingi itu sepertinya tidak semuanya ilmu itu disampaikan full gitu. Lucu yang menyampaikan ke saya itu, kenapa kok nggak disampaikan semua toh Pak, saya masih harus ini kok, salah kok dibiarin. Kata yang menyampaikan narasumbernya itu, yang ngajari saya itu, ben gue ini mikir katanya tuh. Oh ternyata iya, akhirnya sebenarnya luas sekali ilmu hidroponik itu, dan tidak bisa saling menyalahkan ketika berbeda cara kita berhidroponik. Jadi eksperimen kita ya kita munculkan terus. Yang pernah saya tanam itu sawi bakso ya, sawi mie ayam, jasim. Kemudian belakangan waktu saya mencoba namanya sawi sendok atau sawi daging, orang bilang ya, apa namanya, pakcoy. Nah hasil panen pakcoy itu teman-teman itu seneng gitu loh. Akhirnya saya nanam lagi pakcoy. Teman-teman nanyakan lagi, ada yang pengen, pakcoynya enak. Terus saya nanam lagi pakcoy lagi. Sampai sekarang keterusan pakcoy. Padahal teman-teman yang lain banyak yang selada ya, yang harganya mungkin wah gitu. Tapi kalau saya di sini selada belum banyak yang merasa butuh di sini. Kecuali nanti kalau banyak yang pengen selada dan saya bisa masarkan, ya bisa jadi nanti saya nanam selada juga. Tapi untuk selama ini pakcoy yang masih jadi andalan saya. Yang penting tak tanam, hasil panen bisa habis, ya itu saya sudah bersyukur. Saya belum banyak nanamnya, tapi selama saya nanam itu alhamdulillah bisa habis. Habisnya dalam arti tidak harus terjual semua. Banyak dapur kan di sini, banyak dapur, banyak kompor, bisa jadi di depan rumah, belakang rumah, kanan kiri rumah itu banyak kompor, banyak dapur. Nah, akhirnya habis. Tapi di sisi lain ketika ada orang butuh, kemudian dengan cara dibayar, jual beli, ya saya layani juga. Tapi insya Allah habis. Dan ketika saya hitung-hitung income dari penjualan itu, kalau buat muter lagi masih bisa, sehingga saya nggak pernah merasa rugi, dan karena backgroundnya juga senang dengan tanaman gitu. Tapi intinya nggak rugi lah. Untuk bobot itu rata-rata dari saya tuh, pakcoy saya rata-rata 150 sampai 200 gram. Jadi 1 kilo bisa jadi 5 atau 6 tanaman. Sebenarnya hidroponik itu dimanapun tempat
sepaham saya itu cocok ya, cocok ya. Tapi bisa jadi di tempat yang lebih adem itu bisa jadi itu lebih bagus. Tapi nanti sesuai dengan karakter tanaman juga ya. Ada yang tanaman itu di tempat dingin, ada yang di tempat panas. Tapi prinsipnya dimanapun itu bisa untuk berhidroponik. Yang perlu dipelajari juga ya, yang jelas ilmunya lah. Ilmunya hidroponik itu kita harus bagaimana ketika kita berpraktek ya harus ada ilmunya. Boleh kita berpraktek sambil mendalami ilmu boleh, tapi mau cari ilmu dulu terus berpraktek juga boleh. Tapi yang sayang itu ketika kita cari ilmu terus tapi nggak praktek-praktek, nah itu kayaknya oke lah. Jadi terus berpraktek dan terus mencari ilmu. Eksperimen sendiri juga boleh, cari-cari di gambar seperti ini juga boleh. Nah nanti kita banyak ilmu di sini juga. Untuk kendala sering, dan itu sarapan saya setiap hari yang namanya kendala itu. Karena dengan kendala itu sendiri menggugah saya untuk mencari bagaimana cara mengatasinya. Nah ini artinya saya ini berhidroponik tapi terus belajar. Berhidroponik berawal dari terus belajar gitu. Jadi ya ini pun belum maksimal menurut saya, dan saya pengen masih terus, kalaupun di mana ada hidroponik ya ingin saya kejar. Begitu ada hidroponik saya kejar terus ilmunya, yang belum saya ketahui ya tak cari terus. Jadi saya belum puas kayak seperti ini. Tapi ya terus belajar aja. Masalah hasil ya nanti udah mengalir sendiri lah. Untuk memulai, kalau benar-benar pengen berhidroponik, kalau dari saya, ketika punya ilmu walaupun sedikit, kita terus berpraktek. Dengan berpraktek itu kalau kita nanti ketemu gagal, berarti kita terus menggali ilmunya lagi. Terus begitu saja. Nanti ketika kita awalnya kepengen berhidroponik, maka sedikit tambah sedikit tambah sedikit nanti kita akan ketemu ilmunya terus. Jadi kita jangan berpraktek ketika nanti sawah sudah mampu. Jangan. Justru dari awal ini nanti akan berdatangan ilmu dengan sendirinya. Dengan cara kita ya terus mencari ilmunya. Jadi yang pertama adalah praktek ketika sudah punya ilmu walaupun sedikit, nanti akan datang ilmu berikutnya. Saya berharap kepada teman-teman sekalian yang satu hobi, satu kesenangan tentang bertanam ya, selagi kita masih bisa, mari kita bercocok tanam dengan cara yang baru ini. Karena kalau kita menjadi generasi muda ya, jadilah generasi muda yang punya kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Teruslah kita untuk menebar manfaat pada orang lain.